Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan saya Ayom Buwono, salah satu dosen tetap di Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Dharma Persada dari program studi S1 Teknik Sistem Perkapalan. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Bahan Bakar dan Energi Terbarukan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Teknologi Bahan Bakar dan Energi Terbarukan. Mata kuliah Teknologi Bahan Bakar dan Energi Terbarukan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 pada program studi Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Kelautan Universitas Dharma Persada Jakarta. Mata kuliah Teknologi Bahan Bakar dan Energi Terbarukan ini memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Teknologi Bahan Bakar dan Energi Terbarukan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep sistem penggerak kapal yang menggunakan sumber energi konvensional dan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pengantar teknologi bahan bakar dan energi terbarukan, dasar-dasar terbentuknya sumber energi, dan jenis-jenis energi, sumber penggerak alternatif dalam desain sistem penggerak kapal, regulasi IMO atau International Maritime Organization, kapal hibrid, konsep penerapan teknologi energi ke dalam desain sistem penggerak, penggunaan layar rooftop solar panel baterai storage system, energi listrik sebagai sumber energi penggerak kapal listrik, jenis baterai yang dapat digunakan sebagai penggerak, proses pemurnian minyak bumi, eksplorasi dan hasil pemurnian, analisa bahan bakar fosil, pelumasan dan proses minyak lumas, serta pengujian minyak lumas, pengaruh kualitas bahan bakar dan pelumas terhadap performa komponen mesin, bahan bakar kapal untuk sekarang dan masa depan, kapal berbahan bakar gas, dan terakhir adalah sistem pemanfaatan energi angin solar panel dan kapal listrik tanpa awak atau autonomous. Capaian pembelajaran lulusan CPL, program studi S1 Teknik Sistem Perkapalan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan ilmu konsep teoritis pada sistem perkapalan wahana laut dan bangunan apung dengan target KK1, mampu melaksanakan standar dan regulasi pada sistem perkapalan wahana laut dan bangunan apung dengan capaian KK6, menguasai konsep teoritis sains rekayasa pada sistem-sistem yang ada di kapal wahana laut dan bangunan apung dengan target P1, menguasai konsep perancangan yang memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien, ergonomik, dan ramah lingkungan pada sistem di kapal wahana laut dan bangunan apung P2, memahami standar dan regulasi yang berlaku dalam perancangan, fabrikasi, dan instalasi pada sistem-sistem di kapal wahana laut dan bangunan apung dengan target P6, mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, KU1. Mampu menunjukkan kerja mandiri bermutu dan terukur, KU2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain. KU3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. S9. Berikutnya adalah untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan jenis energi penggerak kapal dengan capaian C2, C5, KK1, P1, dan S9. Kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan mengenali regulasi yang mengatur penggunaan energi di kapal yang berlaku di dunia maritim, baik fosil maupun
non-fosil dengan capaian C2, C4, C5, KK6, dan P6. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mendiagnosis dan mengevaluasi kebutuhan energi di kapal dan jenis energi yang digunakan dengan capaian C4, C5, KK1, dan KU3. Mahasiswa mampu membedakan dan menilai prinsip penggunaan energi alternatif yang digunakan di kapal dengan capaian C2, C3, C4, P2, dan KU2. Terakhir adalah mahasiswa dapat menghitung, merencanakan, dan mengevaluasi sebuah sistem penggerak berbasis energi konvensional dan energi alternatif dengan capaian C4, C5, KK1, P2, KU1, dan S3. Berikutnya adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan, yaitu cukup beragam. Di antaranya adalah, yang pertama adalah Regulating Air Emission from Ship, yang kedua adalah Cleaner Diesel Handbook, yang ketiga adalah Renewable Energy Option for Shipping. Yang keempat adalah Roadmap to Decarbonizing Urban Shipping. Dan Handbook of Air Pollution Prevention and Control. Itu adalah beberapa di antaranya. Sistem pembelajaran di mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan membuat makalah yang dilakukan dengan asistensi via Zoom, dan diskusi interaktif di grup WA kelas. Pembelajaran mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan ini dilakukan selama 16 minggu, di mana 7 minggu pertama adalah sebelum UTS, lalu dilanjutkan dengan pekan UTS, 7 minggu berikutnya sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Metode pembelajaran mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan ini menggunakan blended learning dan discovery learning. Dan pada tugas kuliah menggunakan self-directed learning dan discovery learning berupa pembuatan makalah yang dilakukan juga dengan asistensi via Zoom. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan menggunakan tools lain seperti Zoom. Sedangkan bentuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WA Group Class atau forum diskusi di luar jam perkuliahan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan didapatkan dari kuis tugas mencari sumber literatur bebas yang ada korelasinya dengan materi yang dibahas, penugasan menyusun makalah, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, dan penugasan terstruktur secara mandiri dilakukan sebanyak 1 kali, dan tugas mencari literatur bebas yang berkorelasi dengan mata kuliah sebanyak 3 kali. Di mana penilaian dari masing-masing bidang memuat nilai keaktifan tiap mahasiswa, sifat proaktif dalam asistensi tugas baik langsung maupun via Zoom. Kemudian UTS dilakukan menggunakan ujian esai tertulis minimal 5 soal, dan begitu juga untuk UAS. Pembobotan penilaian untuk mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan adalah kuis, tugas mencari literatur bebas dan membuat makalah adalah total sebesar 20%, UTS sebesar 30%, UAS sebesar 40%, dan kehadiran sebesar 10% dengan total nilai pembobotan keseluruhan sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan untuk mahasiswa program studi teknik sistem perkapalan Fakultas Teknik Kelautan Universitas Dharma Persada. Dan berikutnya adalah merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ya, adik-adik semua, sebelum kita memulai mata kuliah kita kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari di dalam pertemuan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, adik-adik semua sudah kumpul semua ini ya. Nah, sekarang kita berada pada mata kuliah teknologi bahan bakar dan energi terbarukan. Mungkin adik-adik semua pernah mendengar ya istilah energi terbarukan, karena di dunia perkapalan yang saat ini sedang kita dalami ilmunya di bidang sistem perkapalan, bahwa pemanasan global
yang sedang terjadi pada saat ini ada pengaruhnya dengan penggunaan atau penerapan energi terbarukan di bidang sistem perkapalan. Karena program studi kita adalah program studi teknik sistem perkapalan, di mana sistem perkapalan salah satu hal penting di situ adalah sumber energi penggerak yang digunakan. Ya, tahun 2015 Indonesia telah menandatangani kesepakatan Paris di mana pemanasan global harus diturunkan, dan kita sebagai dunia pendidikan tinggi perlu mulai memikirkan dan menerapkan konsep penggunaan energi terbarukan di bidang sistem perkapalan. Ya, mungkin adik-adik pernah melihat ya, kalau di dalam sejarahnya Indonesia, sejarah maritim kita, bahwa sebenarnya kita itu punya. Nah, di sini adalah sebuah contoh untuk kapal kontainer ya, yang di beberapa negara sudah mulai dikembangkan untuk menggunakan bahan bakar alternatif sebagai sumber energi penggerak kapal. Kalau kita lihat sekarang, kapal kontainer merupakan jenis kapal yang cukup banyak digunakan dalam perdagangan antar negara, karena memiliki kelebihan yang utama, yaitu bahwa produk yang dibawa itu ukurannya adalah sama persis, sehingga ketika dia singgah di beberapa pelabuhan atau banyak pelabuhan, dia menggunakan standar kontainer sebagai standar ukuran yang sesuai dengan desain dari kapal kontainer tersebut. Nah, saat ini sumber penggeraknya sudah menggunakan bahan bakar yang alternatif ya. Salah satu bahan bakar alternatifnya adalah yaitu dia menggunakan gas ya, atau yang sering disebut liquid natural gas. Pertama, memang liquid natural gas itu masih bersumber dari sumber energi fosil, namun hasil pembuangannya, terutama dari hasil pembakaran yang dihasilkan, itu memiliki emisi dalam pengertian partikel lebih kecil dibandingkan mesin diesel ya, atau bahan bakar solar. Makanya saat ini sebelum menggunakan sumber penggerak listrik yang di charge dari sumber energi terbarukan, maka perlu roadmap ya, secara bertahap, karena tidak mungkin kapal-kapal sekarang langsung menggunakan kapal listrik karena jaraknya terlalu jauh. Untuk jarak pendek mungkin memungkinkan ya, tapi jenis kapal kontainer ini umumnya bergerak antar benua atau antar negara, dan jarak pelayarannya cukup jauh, sehingga kalau dia tetap langsung menggunakan baterai saja, itu sangat tidak mungkin untuk digunakan langsung. Salah satu yang menginisiasi penurunan penggunaan bahan bakar fosil di dunia sistem perkapalan yaitu sebuah lembaga internasional yang dikenal sebagai IMO, atau kepanjangannya yaitu International Maritime Organization, di mana setelah Traktat Paris ditandatangani 2015 yang dikenal dengan COP21 Paris, IMO atau International Maritime Organization membuat roadmap bagaimana dunia transportasi laut, terutama di bidang perkapalan, wajib secara bertahap menurunkan emisi gas buangnya. Nah, itu sesuai dengan mata kuliah kita dan program studi kita sistem perkapalan dalam mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sistem penggerak kapal atau energi yang bersumber dari bahan bakar fosil, yang akan dikurangi sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat oleh IMO. Beberapa item yang penting di sini yaitu banyak bagian-bagian di kapal yang bisa dilakukan penghematan atau menurunkan penggunaan energi pada sebuah kapal. Yang pertama adalah yang kalau kita lihat di gambar sebelah kanan atas itu, yang pertama adalah membuat desain kapal itu lebih streamline ya, sehingga dia hambatan
air atau hambatan ketika dia berlayar itu akan berkurang. Mungkin lumayan ya, antara 10 sampai 15%. Dan kedua adalah menggunakan sumber energi lain selain bahan bakar fosil yang mungkin kita akan kenal, yaitu menggunakan fuel cell ya. Kalau fuel cell itu contohnya adalah hidrogen ya kan, yang mulai dikembangkan di beberapa negara untuk bisa menjadi alternatif pengganti sumber energi penggerak kapal. Ya. Nah, terus berikutnya adalah dengan melakukan efisiensi dari sisi penggunaan energi listrik, yaitu dengan cara mengganti semua beban-beban listrik yang fokus terutama di bidang akomodasi di kapal, yaitu dengan mengganti jenis lampu ya, dari lampu-lampu pijar dirubah menjadi lampu-lampu LED yang lebih hemat energi. Konsep desain daripada kapal listrik yang sudah pernah dibuat di dunia, itu kebetulan ini adalah dari sebuah negara di mana mereka concern dengan penggunaan energi listrik untuk menggantikan energi yang menggunakan fosil sebagai sumber penggerak kapal. Desainnya sederhana di sini, di mana banyak hal dalam desain dari kapal listrik ini mereka sudah mengurangi banyak rugi-rugi ya, kalau dibilang itu rugi-rugi. Salah satunya adalah dihilangkannya daun kemudi, karena daun kemudi ini kan membutuhkan energi tambahan ya, sehingga dengan menghilangkan salah satu desain daun kemudi maka akan menurunkan penggunaan energi di kapal. Penggantinya apa? Penggantinya adalah sistem propulsi ini menggunakan yang disebut baling-baling yang bisa diputar 360 derajat, sehingga fungsi daripada daun kemudi untuk membelokkan atau membuat kapal itu melakukan manuver itu bisa tergantikan dengan fungsi dari tipe baling-baling yang bisa diputar 360 derajat. Itu dari satu hal. Terus kedua, tambahan lagi di bagian depan itu ditambahkan alat bantu, yaitu berupa bow thruster. Kalau dalam istilah perkapalan itu bow thruster, di mana bow thruster ini tidak akan terus digunakan ya, tapi hanya membantu ketika kapal listrik ini bermanuver di pelabuhan ya. Jadi itu juga akan mengurangi kebutuhan energi dari konsep desain kapal listrik ini. Berikutnya adalah mengurangi dari bangunan atas ya, sehingga hambatan angin yang mungkin ditimbulkan dan akan menambah kebutuhan daya energi penggerak itu mulai dikurangi ya. Kalau dilihat dari desainnya di sini, kita melihat bahwa bangunan atas itu dibuat sangat minimalis ya di bagian depan. Dan bahkan sekarang sudah dibuat konsep tanpa awak, sehingga dengan menggunakan konsep desain kapal tanpa awak ini akan mengurangi kebutuhan listrik untuk akomodasi di kapal. Oke.
Udah berapa menit?